Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya teman, dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel saya HM Plus. Hai guys, kali ini kita berada di depan Masjidul Iman ya, dalam rangka mengikuti sholat Idul Fitri ya. Sebentar lagi berlangsung. Barangkali mungkin jam 7 pas itu nanti sudah dilaksanakan. Baik terus ya guys. Pak, mungkin hari ini kita ada melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Mungkin Bapak bisa paparkan tentang jamaah ini, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini 1 Syawal 1445 Hijriah bertepatan dengan Rabu 10 April 2024. Alhamdulillah pagi hari ini kita melaksanakan sholat Idul Fitri yang di Masjid Nurul Iman yang kebetulan kita laksanakan di area masjid. Nah, mengingat masjid kita pun dengan sarana yang ada terbatas dan ini memang sudah puluhan tahun kita laksanakan, kita menggunakan jalan raya. Ini bagi seluruh jamaah yang di area masjid ya, untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kira-kira jam berapa Pak nanti akan dilaksanakan insya Allah? Nah, sesuai dengan jadwal yang ada, insya Allah kita buka, kita membuka nanti pada jam 7:15. Nah, setelah itu kita laksanakan insya Allah sekitar jam 7:30 akan dimulai. Oh ya. Mungkin agak-agak Bapak mungkin diperkirakan berapa jamaah Pak yang kira-kira yang akan datang ini, diperkirakan jamaahnya berapa yang akan datang? Oh baik, ini kalau kita perkirakan karena kita sudah alhamdulillah melewati masa-masa COVID dalam 2 tahun ini, jamaah semakin meningkat. Jadi jamaah kita perkirakan sekitar 3.000-an. Baik yang di area masjid maupun yang di area di jalan. Baik. Ya, mungkin itu aja barangkali Pak J. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini guys, posisi jamaah saat ini sudah pada mulai berdatangan ya di areal Masjid Nurul Iman ya, di mana insya Allah akan dilaksanakan sholat Idul Fitri nanti pada jam 7.15 sesuai jadwal yang diberikan oleh Kemenak. Nah baik, kemudian ini para jamaahnya sih yang sudah siap ya. Kemudian coba kita ke belakang sedikit pelan-pelan. Ini jamaahnya yang sudah menduduki posisi atau tepatnya saf paling depan tuh guys. Ini saf paling depan. Kemudian itu cucu saya agak zoom sedikit. Nah, ini anak saya cucu. Ya, oke. Ya. Nah, kita tarik ke belakang lagi guys, seperti ini. Ini bagian belakang sih masih kurang ya guys. Kami mohon ini hanya untuk mengamankan putra-putrinya, khususnya yang berada di lantai 2. jamaah yang paling berdatangan pada saat ini. Ini posisinya. Kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mohon kiranya untuk mengamankan putra-putrinya. Terima kasih. Para jamaahnya mulai sedikit berdatangan ya guys. Agak tinggi sedikit. Ini
sudah jamaah yang sudah mengambil posisi terdepan seperti ini. Bisa diisi lagi sebelah sini. Ini masih ada kosong. Di sini masih ada kosong lagi. Tolong diisi. Diisi. Bagi ibu-ibu yang berada di area masjid, mohon kiranya menyesuaikan staf yang tersedia. Mohon diisi dulu di lantai 1 sampai di teras. Setelah itu akan diisi dan ditambah untuk di lantai 2. Dan khususnya kepada yang membawa anak, agar kiranya untuk mengamankan putra-putrinya tidak keluar masuk masjid atau lewat pintu masjid yang di lantai 2. Kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Lima menit ke depan untuk melaksanakan tugasnya. Terima kasih. Kamu dari sini, paling kemana? Selanjutnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kami sampaikan pertama, untuk hikmatnya pelaksanaan sholat Id, kami mohon kiranya untuk menjalankan semua telepon genggam. Kedua, kami mohon kiranya kepada ibu-ibu yang berada di masjid, baik di lantai 1 maupun di lantai 2, untuk mengamankan putra-putrinya. Selanjutnya, perlu kami sampaikan bahwa petugas pada hari ini bertindak sebagai imam, Bapak Sopan Sofia, Bapak Ustaz Sopan Sofia SPDI, bertindak sebagai khotib Ustaz Irfan Ibrahim
SAG, MAG, dan muazin yaitu Rian Prananda. Jemaah sholat Id yang kami muliakan, selanjutnya marilah sama-sama kita mendengarkan sambutan dari Ketua Takmir. Hubungan antar saudara, hubungan antar tetangga, antar teman, hingga hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam pertemuan istimewa ini harus bisa mendapatkan dan saling berjauhan, menyatukan selain berpisah, dan mengumpulkan yang masyarakat. Mohon untuk terus menjaga ikatan silaturahmi ini menjadi sangat penting di tengah situasi saat ini, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kita disebutkan Wabi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Berdirinya al-fakir di hadapan para jemaah sholat Id pagi hari ini ingin menjelaskan kembali tentang cara sholat Id pada pagi hari ini. Adapun sholat Id pada pagi hari ini terdiri dari 2 rakaat dan diakhiri dengan 1 salam. Untuk rakaat pertama 7 kali takbirnya dan 6 kali tasbihnya. Sedangkan rakaat kedua 5 kali takbirnya dan 4 kali tasbihnya. Saya ulangi. Untuk rakaat pertama 7 kali takbirnya dan 6 kali tasbihnya. Sedangkan pada rakaat kedua 5 kali takbirnya dan 4 kali tasbihnya. Adapun lafaz yang sholat Id pada pagi hari ini, usolli sunnatan li'aidil fitri raka'ataini maqbulan lillahi ta'ala. Saya ulangi. Adapun lafaz yang sholat Id pada pagi hari ini, usolli sunnatan li'aidil fitri raka'ataini maqbulan lillahi ta'ala. Lalu kita Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. اعلم أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم الغفور. الله لكم في الطعام وهارا عليكم في الصيام. Janganlah ada di antara kita yang berkata-kata sekalipun menurut temannya diam. Barang siapa yang berkata-kata sekalipun menurut temannya diam, maka sia-sialah sholat Idnya pada pagi hari ini dan tidak ada pahala baginya. Saya ulangi, apabila fakir naik di atas mimbar, janganlah ada di antara kita yang berkata-kata sekalipun menurut temannya diam. Barang siapa yang berkata-kata sekalipun menurut temannya diam,
maka sia-sialah sholat Idnya pada pagi hari ini dan tidak ada pahala baginya. Maka dari itu perhatikanlah, dengarkanlah dan taatilah isi kandungan khutbah pada pagi hari ini. Maka dari itu perhatikanlah, dengarkanlah dan taatilah isi kandungan khutbah pada pagi hari ini. Maka dari itu perhatikanlah. Alhamdulillah, alhamdulillah ja'ala muslimina Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluhu syafi'u fil mahsyar. Nabi qaddarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina adhaba 'anhum al-rijsa wa qahar. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang ini, dalam suasana hati yang suci, kita melakukan dengan takbir, tahmid, takbir dengan penuh semangat yang diikuti dengan hidangan mereka sebagai luapan berperasaan kehadiran kita menyambut hari bahagia itu menandai kue raya Idul Fitri tahun 1445. Dulu di suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemarin untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Beliau melihat anak gadis kecil dengan pakaian yang sangat sedih. Ia menangis terseduh-seduh. Rasulullah mendekati gadis kecil itu. Nah, mengapa kau menangis? Gadis kecil yang tidak menyadari bahwa orang di hadapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Paman, ayahku telah wafat. Ia wafat dalam menabrak. Ibuku menikah lagi. Aku tak memiliki apapun. Aku bukan siapa-siapa. Tetapi pagi ini aku melihat teman-teman sebaya ayah bersama yang kita perasaan tanpa untuk itulah aku menangis. Dan perkara ini Rasulullah sedih. Beliau duduk berhadapan kita menggenggam tangannya. Nah, dengan baik-baik. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayah? Aisyah menjadi ibuku, Ali sebagai paman, Hasan dan Husain sebagai kakak dan adikmu, dan Fatimah sebagai suami ya Rasulullah. Mendengar orang itu,
anak itu memahami seketika bahwa siapa yang dihadapannya tidak lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak ya Rasulullah? Jawab anak ini senyum terbuka. Rasulullah kemudian membawa anak itu pulang ke rumah. Diberikannya pakaian yang baik, silakan makan dan tenang. Lalu diberikannya wangi-wangian. Setelah semuanya itu ia pun menjadi senyum yang kembali sama teman-teman. Allah kaum muslimin sekalian yang Subhanahu wa taala. Dan anaknya di atas memiliki yang pantas terhadap itu. Yang pertama, mau sangat bahagia. Tetapi sampai lalu dalam kebahagiaan kita sampai melupakan nasib yang lain. Yang kedua, punya rasa manusiawi sebagai nabi sekaligus pemimpin. Rasulullah memiliki rasa tanggung penuh terhadap rakyatnya. Yang ketiga, kewajiban mengasihi anak yatim. Apa yang disebut Rasulullah SAW di atas merupakan hikmah bagi umatnya untuk selalu menyakiti dan mengasihi anak yatim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita melihat di sekeliling kita, samping di kanan kita, ada orang yang kita tidak kenal dan ada orang yang kita kenal. Selama Ramadan kita selalu bersama, dan ada juga yang kadang-kadang sibuk sehingga tidak dapat datang ke masjid. Ada anak tua, kakek nenek, mereka setiap malam menangis sujud sholat kali dan mohon kepada Allah supaya taubatnya diterima dan dapat merayakan hari kemenangan ini di pagi ini. Namun sebab saat ini sangat sakit sehingga mereka tidak dapat hadir di tempat ini. Seharusnya mereka yang lebih berhak datang di tempat ini untuk merayakan hari kemenangan ini. Tetapi Allah Maha Pengasih dan Kasih dan Allah Maha Penyayang yang sayangnya tak terbilang. Meskipun kita banyak dosa, di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai hambaku, sesungguhnya kalian semuanya melakukan dosa pada malam dan siang hari. Padahal aku Maha mengampuni dosa semuanya. Maka minta ampunlah kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Allah tidak menolak kita untuk merayakan raya pada pagi ini. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama merayakan. Bahkan Allah bangga bahwa hambanya yang penuh dengan dosa ini dengan rendah hati simpuh memohon ampunannya. Meskipun Allah tahu betapa banyaknya dosa kita, betapa kurangnya kita ini, betapa jahatnya sifat kita. Allah sangat kenal siapa kita. Allah tahu betul aib kita, tetapi Allah sembunyikan sehingga orang di sekeliling kita tidak tahu betapa baiknya Tuhan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini sepantasnya kita malu kepada Allah. Kita yang ibadahnya asal-asalan, pelit, lomin dengan kata, banyak dosa, mengaku kembali kepada kesucian, mengaku kembali kepada kebenaran, merayakan hari raya dengan kesombongan, banyak tanpa mempedulikan perasaan yang miskin. Ingatlah, kita bukan siapa-siapa. Kita punya pangkat, jabatan, kekayaan. Itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ambil, maka sekejap mata kita akan hilang. Ingatlah, mungkin saja kesuksesan kita ini adalah berkat doa ayah bunda kita yang siang malam sujud minta kepada Allah agar anaknya hidup bahagia. Walaupun kita selalu terluka hatinya sebab terlalu kita sakiti.
Mungkin saja rezeki kita bertambah, hidup kita kaya, hidup kita makmur, sebab doa orang miskin yang kita kasih sedekah dengan uang recehan yang kita kasih. Maka itu bagi ini kita seharusnya orang yang banyak bersyukur dengan berbakti kepada ayah kita, dengan selalu peduli kepada orang yatim yang ada di sekeliling kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin sedang jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Amanah telah berlalu dan menjauhkan kita. Banyak orang manis yang ia tinggalkan, seolah-olah dia berpesan, wahai hamba Allah muslimin dan muslimat, ingatlah selalu hasil kebaikanku, ingatlah selalu hasil keberkahanku selama Ramadan. Jalanilah hidupmu dengan perilaku yang baik, sebagaimana Rasulullah SAW dilakukan. Ada 3 perilaku yang akan memudahkan pelakunya masuk neraka dengan rahmat Allah. Ada bertanya, bagaimana itu wahai Rasulullah? Rasulullah jawab, kami kepada yang halal, memaafkan yang berfleksi kepada menyambung kasih kami kepada orang yang memutusnya. Sesuai hadis ini, ada 3 perilaku yang diajarkan kepada sahabat, di mana perilaku ini juga yang menjadi hikmah pendidikan bulan suci Ramadan, yaitu yang pertama, perilaku suka memberi kepada orang yang tidak suka memberi. Kalau kita memberi kepada orang yang pernah berbuat kebaikan kepada kita, itu biasa-biasa saja, dan itu dianggap biasa ketika kebaikan dibalas dengan kebaikan. Namun kepada orang yang tidak suka memberi, orang yang pelit, inilah sifat yang sangat mulia kalau kita mampu membalasnya dengan kebaikan. Yang kedua, perilaku yang sudah menyambung silaturahim kepada orang yang senantiasa memutusnya. Alangkah mulianya perilaku ini. Dan yang ketiga, perilaku memaafkan orang yang pernah menyakiti. Yang pertama, marilah kita maju mendekatkan beberapa 3 perilaku baik hasil keempat ini, yaitu kita suka silaturahim, suka maaf, berbagi rezeki dengan orang yatim, Allah ada di sekeliling kita. Yang kedua, setelah sholat Id ini, pulanglah dengan tenang, bersihlah di hadapan ayah ibu kita, jabat dan ciumlah tanganmu. Akuilah kesalahan kita dengan tulus. Bersyukurlah bagi masih punya ayah dan ibu. Bersyukurlah bagi yang masih punya ayah dan ibu, sehingga dari ayah ini yang masih bisa mengambil. Jika ayah ibu sudah tiada, bersiaplah kepadanya. Renunglah di atas usaha mereka, kenal-kenallah kebaikannya dan lupakanlah. Yang ketiga, marilah kita rayakan kemenangan ini dengan bermaaf-maafan dan memperhatikan rahim. Lanjutkan amal Ramadan, pedulilah kepada miskin dan anak yatim, tegakkan sholat, tunaikan zakat, jauhi maksiat. Semoga Allah berkau hidayah serta ampunannya kepada kita semua. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma barik lana fi ilmina wa aidhu alaina aqwaman adidatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرا وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله حمدا كثيرا كما يرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه بربوبيته وإقراره من جهل وتقيه وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه أجمعين. ما اتصلت عين بنجم ووجود بخبر من يومنا هذا لا يوم المحشر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وأثر واعلموا أن الله تبارك وتعالى على أمر وزن بملائكته مسبحين على كل مسلم وقال تعالى ولم يزل قائلا عليهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا على أول المعبود سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الصادق المصدوق سيدنا أبي حفص مبارك وعلى زوج بنتين سيدنا عثمان بن نورين وعلى بني عمه وطالب سيدنا علي بن ابي طالب وعلى ستة الآخر رضي الله عنهم أجمعين وعلى شريكين سيدنا سلام بن عبد الوهيب أبي محمد الحسن أبي عبد الله الحسين وعلى أميه الفاضلين على الناس سيدنا حمزة وسيدنا العباس وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلى تابعين وتابع تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا يا الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز الشرك والمشركين وارفع عبادك الموحدين وارفع المتقين واصل الفتن المسكين وتوفنا الدين وبكلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والأسرة والمحن ما زال الحول وتوكل بنا إندونيسيا خاصة وزمن المسلمين يا رب العالمين. اللهم وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أولد بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور ونجنا من فواحش ما زرعنا وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا ونعوذ إليك والكفر والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا الصبر على الحق والثبات على الأمر والعاقبة الحسنة والعافية من كل قرية والسلام من كل جد والغنيمة من كل فوز والجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
Allah yang dengan ihsan wa yu'ti wa yahanu kasran jadi subhanallah tazakkaru wa subhanallah wa subhanallah wa